Di tengah ritme kehidupan modern yang serba cepat, di mana manusia telah terbiasa dengan kenyamanan, kelimpahan materi, dan teknologi, suku Hadzabe yang tinggal di tanah gersang Tanzania terus ada dengan cara yang sangat berlawanan. Mereka adalah salah satu dari sedikit komunitas pemburu pengumpul terakhir yang tersisa di benua Afrika, dengan hanya lebih dari 1,000 orang yang masih mempertahankan kehidupan yang bergantung sepenuhnya pada alam liar. Menakjubkannya, gaya hidup orang-orang Hadza hampir tidak berubah selama puluhan ribu tahun, layaknya ritme kuno yang tampaknya telah dilupakan oleh dunia modern. Sementara manusia modern cenderung memisahkan diri dari alam, mencoba mengendalikan segalanya, dan terus-menerus menimbun kekayaan. Orang Hadza memilih untuk hidup selaras, tidak menyimpan makanan untuk hari esok, dan sama sekali tidak bergantung pada mesin atau teknologi. Apa yang menciptakan ikatan dan keberlanjutan komunitas ini adalah masyarakat yang sepenuhnya egaliter. Di sini tidak ada pembagian kelas dan tidak ada kepala suku yang berkuasa untuk memerintah. Sebaliknya, semua keputusan penting dalam suku dibuat berdasarkan konsensus bersama dari seluruh anggota. Gaya hidup berbagi, ketiadaan hasrat untuk kekuasaan pribadi, serta rasa hormat yang mutlak terhadap alam inilah yang telah membantu komunitas Hadza mempertahankan kekuatan persatuan mereka, mengatasi berbagai gejolak sejarah untuk terus melestarikan eksistensi umat manusia yang paling primitif dan murni. Ketika fajar menyingsing di padang sabana yang luas, hari baru bagi suku Hadzabe dimulai dalam keheningan. Hanya terdengar kicauan burung, gemerisik angin, dan langkah kaki lembut di tanah kering. Para pemburu bersiap untuk memasuki hutan dengan perlengkapan yang sangat sederhana
namun efektif. Busur panjang dan kuat yang terbuat dari kayu alami yang lentur, beserta anak panah kecil yang dilapisi racun, mematikan yang diekstrak dari getah tanaman gurun. Mereka memeriksa senjata mereka dengan sangat saksama, karena setiap jenis mangsa yang berbeda akan membutuhkan jenis mata panah khusus. Sama sekali tidak menggunakan peta atau perangkat navigasi teknologi apapun. Para pemburu membawa serta naluri dan pengetahuan bertahan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi orang Hadza, hutan bagaikan sebuah buku terbuka di mana setiap jejak terkecil pun menceritakan sebuah kisah. Diba, cene kuku nane engeche nota isa kwa engeche anota ngata. Cene kuku bea puna sa ngobako. Ngo aka ako ta mo to opuna doko ta ando. Uwe kwa kale kita tia an ko jan ka kwa eba ota bang ezan ngat. Kwa kale ko perang. Cece sama kabi. Esa. Mereka bergerak dalam diam, melewati semak-semak, mengandalkan konsentrasi tinggi dan mata yang tajam untuk menemukan petunjuk yang hampir tak terlihat, seperti jejak kaki di pasir, rumput yang baru saja terinjak, atau bau kotoran hewan yang masih segar. Tidak hanya dalam berburu, pola pikir mereka yang bersandar pada alam juga terlihat jelas melalui tempat tinggal mereka. Orang Hadza tidak membangun rumah permanen untuk menegaskan kepemilikan. Sebaliknya, ruang hidup mereka hanyalah gubuk berbentuk kubah, tanpa dinding dan tanpa pintu, yang dibangun sementara dari cabang-cabang pohon kecil dan rumput kering. Mereka membuat tempat bernaung ini hanya untuk beristirahat dan menjaga keseimbangan, selalu siap untuk pergi kapan saja, guna mengembalikan ruang tersebut agar alam memiliki waktu untuk memulihkan dan menyembuhkan dirinya sendiri. Abi ati di nakela tinapun. Happy to sepa atona kwa tete. Nak ai bita kwa tete koko. Kwa tete koko kwa.
Ketika hasil buruan dibawa kembali ke camp, api segera dinyalakan menggunakan metode yang paling primitif, menandai momen berkumpulnya seluruh komunitas. Bagi suku Hadzabe, api bukan sekadar alat untuk memasak, melainkan pusat kehidupan sosial. Daging buruan diletakkan langsung di atas bara api dan dipanggang hingga matang tanpa memerlukan proses persiapan yang rumit. Dalam masyarakat Hadza, berbagi dianggap sebagai aturan bertahan hidup yang utama dan paling penting. Makanan tidak pernah menjadi milik individu semata, bahkan bagi pemburu yang paling hebat sekalipun, melainkan selalu menjadi aset bersama seluruh komunitas. Segera setelah makanan matang, semua orang akan duduk berkumpul membentuk lingkaran, menyobek daging dengan tangan, dan mengopernya satu sama lain tanpa pembagian yang rumit. Porsi makanan dibagi secara adil. Anak-anak biasanya diutamakan untuk makan lebih dulu, diikuti oleh orang dewasa, dan bahkan anjing pemburu, pendamping mereka, juga menerima bagian yang layak. Gaya hidup suku ini sepenuhnya menyingkirkan keegoisan. Tidak ada satupun yang makan sendirian, dan sama sekali tidak ada yang menyimpan atau menimbun sisa makanan untuk hari esok. Di bawah cahaya api yang berkelap-kelip, makan malam setelah seharian lelah berjalan di hutan bukan sekadar hasil perburuan untuk memuaskan rasa lapar, melainkan cara mereka memperkuat ikatan, menjadi tempat berkumpulnya seluruh nilai inti dari gaya hidup berbagi tanpa hukum atau kekuasaan. Perburuan suku Hadzabe bukan sekadar mengejar mangsa, melainkan sebuah seni bertahan hidup yang membutuhkan kesabaran dan pemahaman mendalam tentang alam. Ako na te bata huna ngaita apitiko za michiko Tanay chame maka ube. Kakay chame. Kakay chame. Tanay ba. Baila tenyang ka. Be na. Una chichi. Na be. Habe. I ala gupe onongo ochakwa akutisina as. Kuhi gupe ko no. Aka chasha. Ako makoko. Ikwasi. Kwa utapulo be.
Cikina. Sonogoda. Para pemburu bergerak dengan sangat hati-hati, siap menumbangkan berbagai jenis mangsa, dari makhluk kecil seperti tikus ladang, burung, dan babon, hingga hewan besar seperti antelop kudu atau kerbau Afrika. Namun, kebijaksanaan mereka tidak hanya terletak pada keterampilan berburu yang luar biasa, tetapi juga pada kemampuan untuk mengetahui kapan harus mundur demi menyelamatkan nyawa. Mereka sangat memahami bahaya lingkungan liar, sehingga selalu menghindari konfrontasi yang tidak perlu, seperti menjaga jarak dengan buaya yang bersembunyi di bawah lumpur atau membatalkan perburuan badak raksasa yang berbahaya. Bagi orang Hadza, hutan bagaikan gudang makanan alami yang murah hati. Sementara para pria melacak mangsa, wanita dan anak-anak menggunakan tongkat penggali untuk mencari umbi liar yang tersembunyi jauh di dalam tanah yang keras dan kering, atau memetik buah-buahan untuk menambah energi. Mark tells a story from minutes or hours before. The men spread out around the bull. Tangkon. Bukan tangkon ni. Bau. Secara khusus, para pemburu juga memanfaatkan alam dengan menciptakan asap untuk mengusir kawanan lebah dan memasukkan tangan kosong mereka ke dalam rongga pohon untuk meraup sarang lebah yang penuh dengan madu manis berwarna keemasan. Setiap nyawa yang gugur sangat dihargai karena mereka memahami bahwa berakhirnya satu kehidupan adalah untuk memastikan kelangsungan banyak kehidupan lainnya di dalam komunitas. Gaya hidup berburu dan meramu yang bergantung pada alam ini telah membantu suku Hadza bertahan hidup dengan tangguh selama puluhan ribu tahun. Gaya hidup primitif suku Hadzabe bukan sekadar lensa untuk melihat ke masa lalu, tetapi juga memberikan pelajaran yang mendalam bagi dunia modern. Para ilmuwan yang meneliti orang Hadza telah menemukan sesuatu yang menakjubkan. Mikrobioma usus mereka jauh lebih beragam daripada orang-orang yang tinggal di lingkungan perkotaan. Paham nak ci. Cakap siapa omai kena. Lah apa macam mana mbivu. Ingi bicu tamu. Bado. Hoja awak ke bicu. Apa iwo opun na. Apa itu? Ana. Kok kecek. Sah. Jika be ina miapu na teso emete kana kache wa ko ye taise. Wah.
Awo be hazabe aseme kodai kikwe kibashana tatiti kwawo itaseme se ala ati. Uyani ukwakote. Hapo sitsukume bala. Kukusuicha tia kidu aku. Ah. Kubelengi cha. Simai si batu sepak ah. Hal ini adalah akibat langsung dari pola makan yang sepenuhnya alami, tanpa makanan olahan, tanpa gula rafinasi, dan tanpa penggunaan antibiotik yang sering, sehingga membantu tubuh mereka tetap tangguh, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan. Lebih dari sekadar masalah kesehatan fisik, kehidupan orang Hadza juga merupakan pengingat yang kuat bahwa tidak peduli seberapa maju masyarakat teknologi, manusia akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari alam. Kunci untuk kehidupan yang sehat dan memuaskan adalah belajar untuk menghormati dan melindungi alam liar, sekaligus mendengarkan suara dari dalam tubuh kita sendiri. Sementara manusia di dunia modern seringkali cenderung ingin mengendalikan dan terus-menerus menimbun segalanya, orang Hadza lebih memilih untuk memahami dan bergantung pada cara kerja hutan. Kita bawa ngok kita usepa kuat kata teh. Kita ngoko ane kuat kata teh. Hacha. Hacha. Sakai mato. Kata bisa masuk bicara sana kuku. Aku cakap tak kuliah nek Dengan mempertahankan ikatan komunitas dan gaya hidup tanpa kepemilikan pribadi, mereka meninggalkan pesan yang tak ternilai bagi kita. Hidup dengan baik tidak selalu berarti memiliki lebih banyak, melainkan memahami apa artinya cukup, mengetahui cara berbagi, dan menghargai apa yang kita miliki saat ini. Kwanza kama kaeje kama kwa bechichi kwako telape waka luar kita mana kan?